Hai teman-teman, kembali bersama saya Rudy Lim. Apa kabar semuanya? Khususnya di video kali ini saya mau sharing tentang kekuatan pikiran. Ya, banyak yang bertanya dan meminta saya untuk membahas tentang kekuatan pikiran kita dalam mewujudkan impian atau kita sebut subconscious mind, ya, kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, pada dasarnya sebenarnya pikiran kita itu diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa yang sangat dan ilmu tentang pikiran itu banyak sekali dan dalam sekali, banyak sekali. Ada NLP, ada bicara tentang hipnosis dan sebagainya, banyak sekali. Tapi saya mau coba sharing tentang kekuatan pikiran dengan pemahaman saya dan dengan bahasa yang sederhana supaya bisa dimengerti dan semoga bisa diterima oleh semua orang. Ya, pada dasarnya pikiran kita terbagi dari dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran pada saat Anda mendengarkan saya, menonton video ini, Anda dengar dengan pikiran sadar. Ya, dengan dalam keadaan sadar dan dengarkan saya, dan ketika saya ngomong Anda akan menganalisa. Jadi kekuatan pikiran sadar itu adalah menganalisa. Anda akan menilai, menimbang-nimbang kira-kira benar atau enggak apa yang dibicarakan Pak Rudy dan sebagainya. Dan pikiran sadar itu tadi dia menganalisa dan dia daya ingatnya rendah, ya, atau gampang lupa. Anda dengarkan mungkin 3 jam kemudian sudah lupa. Tadi Pak Rudy bahas apa sudah lupa. Kayak kita ikut kelas, kuliah dan sebagainya. Tadi dengarkan sesuatu ya berapa persen masuk. Makanya kita sebut masuk pikiran bawah sadar. Sisanya kita sudah lupa. Atau kita ikut sebuah seminar, baca sebuah buku dan sebagainya. Awalnya kita ingat. Atau nonton sebuah film. Beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian kita sudah lupa kemarin ikut seminar isinya apa atau baca buku dan sebagainya. Itu karena dengan pemakai pikiran bawah sadar. Dan pikiran sadar itu perlu istirahat, ya. Jadi pikiran sadar ya ketika kita awake, ketika kita bangun, pikiran sadar kita ikut kita bangun, ya. Tapi kalau kita istirahat, kita tidur, kita mulai masuk ke dalam pikiran bawah sadar atau pikiran sadar kita off. Jadi dia butuh waktu untuk istirahat. Makanya ada istilah gelombang alfa, beta, theta dan delta. Pada saat kita tidur kita akan masuk ke beta dan theta, ya. Jadi itu ada satu ilmunya lagi, ada ilmu gelombang pikiran. Makanya kita diajarin untuk kalau membuat goal visualization atau membuat goal setting atau membuat auto suggestion, kita disarankan itu adalah apa yang kita ketahui. Pikiran bawah sadar adalah apa yang kita percayai. Ya, coba lebih dalam lagi, pikiran sadar itu adalah apa yang kita ketahui, ya. Kita tahu bahwa kalau mau sehat harus olahraga, mau sehat harus makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Tetapi pikiran bawah sadar adalah apa yang kita percayai. Ya, makan dikit pikir gemuk, ya. Banjir, hujan, banjir dan sebagainya. Itu program pikiran bawah sadar. Pelan-pelan ya, teman-teman, pelan-pelan. Sehingga kalau kita udah mulai ngerti nih, kalau kita tanding, kita adu antara pikiran sadar dengan bawah sadar, kalau kita bulatkan 12% jadi 10%, 88 jadi 90%, berarti 1:9. Nah, satu orang kalau kelahi atau berargumen dengan 9 orang, kira-kira siapa yang menang? Dengan berat badan, dengan kemampuan yang sama, satu kelahi dengan 9 orang, kira-kira siapa yang menang? Yes, 9 orang. Sehingga kalau antara sadar dan pikiran bawah sadar, maka akan lebih kuat pikiran bawah sadar. Jadi apa yang kita ketahui, misalnya kita udah punya ilmu, punya apa segala macam, kita pengen sukses, pengen kaya, pengen bahagia, pengen awet muda dan sebagainya. Tapi kalau program di pikiran bawah sadar kita tidak ada atau sebaliknya, atau kita pikir boro-boro kaya, sekarang untuk bertahan hidup aja susah dan sebagainya, program pikiran bawah sadar tidak ada. Ingat sekali lagi, siapa yang menang? Pikiran bawah sadar kita yang menang. Ya, jadi apa yang terekam di dalam pikiran bawah sadar itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat daripada pikiran sadar. Ya, yang tadi 12% berbanding 88%. So, otomatis kita udah tahu nih bagaimana cara kita memprogram pikiran kita atau men-set pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar kita, supaya programnya benar dan tepat. Jadi kebalikannya tadi kalau pikiran sadar itu menganalisa dan dia daya ingatnya rendah, dia butuh istirahat. Kalau pikiran bawah sadar terbalik,
dia tidak menganalisa. Kalau segala sesuatu udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dia akan anggap itu sebagai kenyataan. Kalau dia sudah termasuk doktrin-doktrin yang salah dari masa kita kecil dan sebagainya, bahkan yang lebih ekstrim, teroris dan sebagainya, doktrin-doktrin yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu diprogram di dalam pikiran bawah sadar, karena itu adalah apa yang kita percayai. Oke? Dia tidak bisa menganalisa, atau kita sebut dia bodoh, dia nggak bisa menganalisa, dia terima kalau udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia terima itu sebagai sebuah kenyataan. Dan tadi dia daya ingatnya tajam, daya ingatnya panjang, daya ingatnya kuat, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan sejak bayi dalam kandungan 3